Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah diberinya kita kesehatan dan kesempatan dalam perjumpaan yang singkat ini dalam penyampaian presentasi teman kita SMP Negeri 1 Sabang, salah satu guru penggerak SMP Negeri 1 Sabang CGP Angkatan 11, yakni Idawati SPD, di mana akan menyampaikan presentasi yaitu budaya positif. Salawat dari salam kepada Nabi besar kita Muhammad SAW dalam memberikannya dunia pendidikan kepada kita, sehingga kita yang hadir ini adalah kurikulum merdeka. Sebelum kita memulai acara ini, presentasi yang akan disampaikan oleh Ibu kita Idawati, kita akan mendengarkan sambutan, kata-kata sambutan oleh Ibu kita, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sabang, Ibu Ajidah SPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesehatan yang sangat baik, sehingga pada hari yang sangat berbahagia ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka mengikuti kegiatan presentasi dari CGP yang ke angkatan ke-11, yaitu Ibu Idawati SPD. Kemudian selanjutnya selawat beriring salam sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan ke alam penuh dengan akhlak mulia. Ibu Idawati yang kami hormati, ibu-ibu yang berhadir di sini yang sangat kami muliakan. Jadi pada hari ini kita bersyukur sekolah kita masih ada guru yang lulus di CGP. Mudah-mudahan Ida dapat lulus dengan baik dan menjadi CGP, tambahan ilmu CGP kita yang bisa mendukung pelaksanaan kurikulum merdeka kita di sekolah ini. Kemudian pada hari ini Bu Ida akan mempresentasikan tentang penerapan budaya positif. Ibu-ibu semua kita tahu ya bahwa budaya positif ini sangat dibutuhkan oleh sekolah kita dalam membentuk kecerdasan dan karakter peserta didik. Apabila budaya ini memang kita terapkan benar-benar, insya Allah semua peserta didik kita akan mendapatkan kecerdasan yang baik, juga karakter yang baik. Itulah karakter yang diharapkan dari kurikulum merdeka ini, yaitu pelajar yang berprofil Pancasila. Nah, jadi mudah-mudahan pada hari ini Bu Ida dapat menyampaikan materinya dengan sangat baik, sehingga bisa kita pahami dengan baik dan bisa kita terapkan dengan baik di sekolah kita ini. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Bu Ida sukses terus, bisa berbagi pengalamannya dengan kita semua, sehingga kita juga bisa menerapkan di sekolah kita budaya positif ini dengan sangat baik, yang bisa membuat atau membentuk kecerdasan dan karakter siswa kita yang baik, sehingga apa yang diharapkan oleh pendidikan kita saat ini bisa berjalan dengan baik dan benar di sekolah kita, sehingga membawa kebahagiaan bagi kita semua, ibu bapak guru serta peserta didik, bahagia dunia dan akhirat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ajidah SPD telah menyampaikan kata sambutannya. Baiklah, sebagai kegiatan inti adalah penyampaian materi oleh Idawati SPD sebagai syarat CGP untuk menyampaikan materi budaya positif. Kita doakan bersama bahwa materi tersebut sangat bermutu dan bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan menjadi GP yang sukses. Kepada Ibu Idawati, kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kekuatan pada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di ruangan yang berbahagia ini. Selawat beserta salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kejahiliahan kepada alam yang penuh dengan kemuliaan. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah yang telah mendukung acara presentasi saya pada hari ini. Kemudian ibu-ibu sekalian yang saya sayangi, terima kasih saya ucapkan karena telah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir di ruangan ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan menyampaikan materi tentang penerapan budaya positif dalam pembelajaran. Yang pertama, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus tahu apa itu budaya positif. Oke, budaya positif adalah lingkungan yang mendukung, menghargai, dan memotivasi semua anggota komunitas sekolah, baik siswa maupun guru. Tujuan utamanya adalah menciptakan suasana belajar yang kolaboratif dan inklusif atau menyeluruh. Jadi diharapkan kita bisa bekerja sama dengan seluruh warga sekolah, baik siswa maupun guru, untuk pelaksanaan penerapan budaya positif di sekolah kita. Selanjutnya, mengapa kita budaya positif itu penting? Yang pertama, meningkatkan motivasi siswa, di mana siswa merasa dihargai dan didukung, sehingga lebih termotivasi untuk belajar. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan kinerja akademik. Suasana belajar yang positif dapat meningkatkan konsentrasi dan prestasi siswa. Ini sesuai dengan visi sekolah kita ya. Kita ingin sekolah kita menjadi sekolah yang unggul dalam prestasi ya, beriman dan bertakwa. Jadi diharapkan dengan pelaksanaan budaya positif ini bisa mendukung visi dan misi sekolah kita. Kemudian yang ketiga, untuk membentuk karakter ya. Budaya positif itu akan membentuk karakter siswa yang bertanggung jawab, berempati, dan disiplin. Apa-apa saja yang akan diterapkan dalam budaya positif ini? Yang pertama itu adalah disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia melalui hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, posisi kontrol guru. Yang keempat, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang kelima, segitiga restitusi. Oke, kita akan bahas satu persatu budaya positif ini, mulai dari disiplin positif. Disiplin positif itu menekankan pentingnya mendidik siswa dengan cara yang mendorong perkembangan pribadi dan sosial yang sehat. Pendekatan ini holistik yang mencakup aspek budi pekerti, pengetahuan, dan keterampilan. Tujuan disiplin positif yaitu untuk menanamkan motivasi pada peserta didik kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contoh disiplin positif: datang ke sekolah tepat waktu, mengenakan seragam sesuai aturan, mengikuti upacara, mengumpulkan tugas tepat waktu, tertib dalam mengikuti pelajaran, merapikan kelas sebelum pulang, membuang sampah pada tempatnya. Ini contoh disiplin positif. Kita bisa memilih mana yang kita lebih condong ya, lebih kita fokuskan. Boleh kita ambil semua, boleh kita pilih. Kemudian yang kedua, perilaku manusia melalui penggunaan hukuman dan penghargaan. Jadi yang selama ini sudah berjalan, kita biasanya melaksanakan hukuman itu secara sepihak ya, tanpa ini bukan semua ya, tapi
sering dalam penerapan sehari-hari, hukuman ini sering kita terapkan kepada murid dan tidak kita iringi dengan penghargaan. Jadi alangkah baiknya jika hukuman itu ya kita berikan, tapi hukuman yang mendidik, hukuman yang bisa membuat atau membangun karakter siswa itu menjadi lebih baik. Begitu juga dengan penghargaan. Penghargaan kita berikan kepada anak apabila anak tersebut memiliki prestasi ya. Penghargaan itu tidak mesti bentuknya materi ya, tapi bisa berbentuk ucapan ya, itu bentuk penghargaan kita. Tapi kalau memang kita ingin memberikan secara materi, sebaiknya kita iringi dengan hal yang positif yang lain seperti kata-kata ya, ucapan. Jadi memberikan hukuman dan penghargaan kepada anak itu dipercaya akan membentuk jati diri mereka di masa depan. Jika dilakukan dengan tepat, akan mengurangi frekuensi perilaku yang tidak diinginkan. Reward dan punishment atau penghargaan dan hukuman harus diberikan secara berimbang. Hukuman, perhatikan dalam memberikan hukuman, perhatikan kondisi psikologis anak agar anak tetap merasakan kasih sayang orang tuanya lewat hukuman. Jadi ketika kita memberikan hukuman tidak sebelah pihak seperti yang saya katakan tadi, anak itu juga harus merasa bahwa hukuman yang kita berikan kepadanya itu adalah bentuk kasih sayang kita kepada dia. Kemudian yang kedua, pahamilah bahwa menyelesaikan satu tugas misalnya, berarti kepada siswa yang lain juga kita harus menetapkan hal yang sama. Jadi tidak dibeda-bedakan. Kemudian berikan hukuman serealistis mungkin agar anak paham kesalahannya dan tidak punya standar ganda. Jadi hukuman itu realistis sesuai dengan kesalahan. Jangan hukumannya apa, kesalahannya apa, hukumannya apa. Jadi harus sinkron ya, supaya anak, karena anak sekarang cerdas ya. Berbeda dengan orang dulu, mungkin ketika diberikan hukuman mereka terima aja. Tapi kalau anak sekarang mereka akan protes jika itu tidak realistis ya, tidak sesuai dengan pemikiran mereka. Kemudian penghargaan, berikan penghargaan jika aktivitas anak positif agar menjadi stimulusnya. Jadi penghargaan itu merupakan rangsangan bagi anak untuk terus berbuat baik, untuk terus berperilaku positif. Kemudian yang kedua, sesuai dengan perjuangan yang dilakukan anak, jangan berlebihan. Jadi kita memberikan penghargaan itu sesuai dengan apa yang dilakukan anak ya, tidak terlalu berlebihan. Yang ketiga, berikan hadiah atau penghargaan dengan penuh ketulusan dan bukan basa-basi. Kemudian setiap memberi hadiah yang bersifat material barengi dengan hadiah sosial. Itu seperti yang saya katakan tadi ya, itu untuk menyeimbangkan kondisi psikologisnya agar dia tidak merasa terlalu hebat ya dengan kawan-kawannya. Jadi kita sesuaikan. Kemudian budaya positif yang ketiga yaitu posisi kontrol guru. Jadi di sekolah itu sebenarnya yang berperan sangat penting itu adalah guru ya. Dari dalam kelas, di luar kelas, guru itu punya posisi yang sangat penting. Jadi guru itu harus bisa menempatkan diri sesuai dengan kondisi peserta didiknya. Jadi perannya di sini yang pertama sebagai penghukum. Kita boleh memberikan hukuman, tapi hukuman yang sesuai. Kemudian pembuat merasa bersalah ya. Kita bagaimana cara membuat anak itu merasa bahwa dirinya mengakui bahwa apa yang sudah dia lakukan itu memang salah. Jadi bukan kita menunjuk-nunjuk dia ya bahwa ini salah ini. Jadi anak nanti jadi nggak bisa berbuat apa-apa ya, bingung. Kemudian posisi yang ketiga itu sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau atau pengawas. Yang kelima sebagai manajer. Kita lihat satu persatu ya. Sebagai penghukum. Sebagai penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi kata-kata ya, termasuk hukuman. Kata-kata yang kita ucapkan kepada anak apabila ini untuk memberi pelajaran kepada dia, maka itu bisa menjadi hukuman baginya. Adapun yang biasa dilakukan penghukum biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau
menyindir. Jadi hal seperti ini sifatnya negatif ya. Kalau bisa jangan kita lakukan. Apalagi sampai menunjuk-nunjuk anak, itu membuat anak tidak punya harga diri, sehingga dia tidak percaya diri ya. Apapun, padahal anak itu punya keterampilan, punya prestasi, tapi karena rasa percaya dirinya kurang, maka dia tidak merasa bahwa itu prestasi dia. Karena nggak percaya diri ya. Kemudian dampaknya pada siswa dari seorang penghukum adalah perilaku kontrol negatif, seperti siswa mengulangi kesalahan berulang kali lalu berperilaku menjadi agresif. Jadi anak itu kalau kita menjadi seorang penghukum yang seperti ini, anak itu akan menjadi anak yang pemberontak ya. Dia akan melawan. Dia tidak akan dengar lagi apa yang kita ucapkan walaupun itu benar. Itu karakter anak ya. Kemudian membuat merasa bersalah. Di sini biasanya guru atau orang tua akan bersuara lebih lembut. Karena apa? Si anak tadi merasa kalau kita dengan suara lembut merasa bahwa kita itu tidak sedang menghukum dia. Ya. Kita itu sedang membuat dia tahu, bagaimana tahu apa yang sudah dilakukannya itu memang salah. Jadi biasanya kata-kata yang diucapkan itu seperti ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ibu harus memberitahukan kamu ya. Jadi dengan suara seperti itu. Kata iya di situ itu menunjukkan nada kelembutan bahwa kita ingin dia itu berubah menjadi lebih baik. Jadi di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi, sehingga jadi pembelajaran ke dia. Ke depan ketika dia berbuat, dia tidak akan lagi merasa membuat orang yang dia sayangi itu tersakiti. Jadi seperti itu tujuannya ya. Kemudian posisi sebagai teman. Di posisi ini guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol melalui pendekatan persuasif. Jadi pendekatan yang mengajak ya. Bagaimana caranya ketika dia berbuat salah, kita mengajak dia berdiskusi bersama bagaimana caranya supaya masalah ini terselesaikan. Dia merasa bahwa kita itu menjadi teman baginya untuk mencurahkan ya isi hatinya kepada kita. Ciri khasnya nada suaranya ramah ya, akrab dan bercanda. Kemudian bahasa tubuhnya juga merapat pada murid ya, mata dan senyum jenaka. Artinya kita memang betul-betul mengajak dia menjadi teman kita. Kemudian yang keempat, pemantau atau pengawas ya. Jadi saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi konsekuensi itu merupakan akibat dari apa yang dia langgar, ya, sanksi ya, sama dengan sanksi. Jadi kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Jadi kita dengan murid itu tidak perlu seperti teman dalam posisi pemantau ini, tapi kita melihat ya, mengawasi apa yang dia lakukan. Yang terakhir, posisi sebagai manajer. Jadi walaupun kita guru juga bisa berperan sebagai seorang manajer ya. Manajer itu artinya orang yang mengatur ya. Orang yang mengatur bagaimana misalnya kita di kelas, bagaimana kelas kita itu bisa menjadi lebih baik ya. Bisa menerapkan aturan-aturan atau kesepakatan kelas yang sudah mereka sepakati ya. Jadi saling mendukung. Jadi murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi atau sanksi, namun dapat berkolaborasi atau bekerja sama dengan murid sebagaimana memperbaiki kesalahan yang sudah ada. Yang keempat, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu merupakan
nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Diharapkan mampu mewujudkan tujuan dari pendidikan yang lebih berorientasi pada nilai luhur Pancasila atau profil Pancasila. Mengapa keyakinan sekolah itu penting? Ini karena keyakinan merupakan nilai-nilai kebajikan yang universal, yang sangat luas ya, yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dalam atau memotivasi secara intrinsik. Artinya secara abstrak maupun secara instruksi itu yang dia tidak kelihatan ya, tapi anak-anak itu bisa meyakini bahwa itu sebuah hal yang harus dilakukannya. Kemudian tujuan kesepakatan kelas itu antara lain untuk mencapai pembelajaran yang efektif, nyaman dan menyenangkan sesuai dengan impian siswa. Alasan membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang pertama, murid merasa memiliki kelas tersebut. Hal ini akan meningkatkan motivasi belajar murid karena mereka merasa bertanggung jawab untuk menjaga kelas mereka tetap nyaman dan kondusif untuk belajar. Alasan yang kedua itu menciptakan lingkungan belajar yang positif. Cara membuatnya, yang pertama siswa menulis keyakinan yang dia inginkan. Kemudian guru dan siswa mengulas keyakinan kelas yang telah ditulis. Yang ketiga, guru dan siswa memilah keyakinan kelas yang paling penting. Jadi tidak semua keyakinan kelas yang dibuat siswa itu harus kita terapkan ya, tapi kita pilih hal-hal yang paling penting apa, yang paling mendukung belajar mereka apa. Kemudian mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat yang positif. Jadi berperilaku sopan santun dan saling menghargai satu sama lain. Ini di kelas sering ya kita menegur anak dalam hal sopan santun ini ya. Kemudian yang kelima, segitiga restitusi ya. Ini segitiga restitusi ini adalah salah satu cara untuk menyelesaikan problem yang dihadapi anak ya. Di sini ada 3 cara yang dilakukan. Kemudian segitiga restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Restitusi memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga mereka merasa memiliki tujuan yang jelas. Langkah-langkah yang dilakukan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini satu-satu kita bahas. Yang pertama, pada bagian dasar segitiga tadi, itu adalah menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka berarti di situ ada kebutuhan anak atau kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah membuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi merubah dari yang gagal menjadi orang yang sukses. Yang kedua, ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir secara rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas anak. Jadi kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahannya. Yang ketiga, kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti,
tidak ada manusia yang sempurna. Atau saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Atau wajar kalau manusia itu melakukan kesalahan. Jadi itu untuk meredakan emosi dia ya, bahwa dia akan menganggap bahwa oh, wajar dia itu emosi. Tapi nanti kita perbaiki lagi. Jadi ada 5 kebutuhan anak yang harus kita perhatikan ya. Untuk menyelesaikan masalah ini, kita harus tahu dulu apa yang dia inginkan. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, yaitu kebutuhan yang bersifat psikologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Komponennya itu meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Jadi kadang-kadang kita melihat ada anak yang misalnya merebut makanan kawannya tanpa harus meminta dulu ya. Ada yang seperti itu. Kenapa dia melakukan itu? Jangan kita langsung menyalahkan dia, tapi kita tanyakan dulu kenapa dia ambil makanan kawannya. Kenapa dia tidak minta izin. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, yaitu kebutuhan untuk diterima. Lihat ya, kebutuhan untuk disayangi dan diterima itu meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Koneksi itu hubungan ya, hubungan sosial. Kebutuhan ini untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok. Kedua, kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang-orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Kemudian biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Tiga, kebutuhan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi ada anak yang seperti ini ya, ingin diakui bahwa dia itu punya kekuatan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem ya, dan keinginan untuk meningkatkan pengaruh. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Nah, ini cocok ya, anak seperti ini untuk dijadikan sebagai pemimpin atau ketua kelas misalnya ya. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal yang baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Jadi anak yang seperti ini dia biasanya ingin perfect ya, ingin sempurna. Walaupun dia tidak sempurna, tapi keinginannya sangat besar untuk menjadi sempurna. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Yang keempat, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu berpengaruh terhadap orang lain, dan senang mencoba hal yang baru dan menarik. Terakhir, kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda.
Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan juga mengemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Ada ya kita temui anak-anak yang seperti ini ya. Kemudian langkah kedua dalam segitiga restitusi yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Pada langkah ini kita harus memahami bahwa kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan ya. Jadi menurut teori kontrol, semua tindakan manusia itu baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Jadi tidak mungkin orang melakukan sesuatu itu tanpa sebab. Jadi ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, kita tidak langsung berfokus pada kesalahannya, tapi kita tanyakan dulu apa sebab dia melakukan kesalahan tersebut. Sehingga dengan seperti ini anak merasa bahwa kita sudah memahami, sudah mendukung dia ya, sehingga dia nanti bisa terbuka dengan kita. Langkah yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Melalui segitiga restitusi, kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal. Artinya motivasi yang memang datang dalam dirinya, dengan kesadaran dirinya. Dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Penerapan disiplin positif melalui segitiga restitusi menjadi penting dikuasai oleh setiap pendidik. Ini contoh ya yang terakhir. Ini salah satu contoh penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi ya. Ini kesalahan yang diperbuatnya adalah anak yang sudah kecanduan HP ya. Jadi di sini anak karena sudah sangat kecanduan HP, ini awalnya anak yang berprestasi karena dia sudah kecanduan HP, jadinya prestasinya menurun, sehingga muncul keluhan dari orang tua pada dirinya ya, agar bagaimana caranya orang tua dan pihak sekolah bisa menyelesaikan masalah si anak yang kecanduan HP, sehingga prestasinya bisa kembali ya. Jadi di sini kita panggil anak jangan di kumpulan kawan-kawannya ya ketika menyelesaikan masalah, sehingga anak itu merasa bahwa orang lain tidak tahu tentang masalahnya. Kemudian kita tanyakan kepada si anak tadi kenapa itu kita tidak menyelesaikan masalah. Kita katakan kepada anak bahwa memang bermain HP itu memang asik, apalagi di HP masalah dia punya fitur-fitur yang kita bisa identifikasi. Misalnya kita suka cari, kita bisa lihat apa saja.
kesalahan yang dia lakukan. Kita ingin apa saja ada di hati. Makanya ketika kita sudah pada HP, semuanya akan menjadi mudah. Daripada bayi kita yang masuk di kelas kami, semua ada di identifikasi masalah tersebut. Apakah kesalahan itu juga dilakukan kepada terhadap teman-teman yang lain, ataukah kesalahan yang sama juga dilakukan terhadap kita musuh yang masuk di dalam kelas kita hanya dengan hati. Kalau sudah jelas hal yang kita identifikasi kan sudah jelas masalahnya ya. Ada penyebabnya itu apa sudah jelas seorang, sehingga dalam jadi mungkin kita tanyakan sama dia, kita tidak jadi salah langkah dalam mengambil keputusan. Apa kira-kira solusi yang bisa membuat prestasi kamu kembali sebagai tersangka? Jadi solusinya menjadi kita boleh saran, tapi kita tanyakan dulu pada anaknya ya adalah apa yang dia inginkan. Anak yang dia sampaikan baru objek kita kita katakan misalnya kita anggap saja seperti ini, kita bisa beramal soleh karena anak saya ingin mengganti kesalahan dengan membaca. Kenapa? Dari perilaku saya ingin mencari materi pelajaran kita supaya orang tua sebagai bermanfaat bagi saya. Baru kita memberikan, kita identifikasi. Oke, kalau seperti itu bagus ya, bisa kamu terapkan, dan mudah-mudahan setelah kamu terapkan yang seperti solusi kamu temui ya, bisa kembali apa yang diinginkan ya, kamu di kebutuhan apa yang dia mau, yang tidak mau ya, kita cek merasa terbebani. Mungkin dia dari dia kita ingin mendapatkan kasih sayang ya dari teman-temannya, karena mungkin di rumah dia kurang kasih sayang positif ya, karena mungkin anggota keluarganya banyak sehingga orang tuanya tidak bisa bekerja sama dalam secara lebih kelebihan. Jadi budaya mungkin itu yang dia butuhkan, maka dia akan menerapkan yang seperti itu. Baik, kita ajak dia dengan penuh kasih dan sayang sekolahnya. Kemudian setelah dia mendapatkan itu, kita validasi kembali ya kesalahan oleh jadi ini ibu kita kan punya posisi kontrol dulu tadi sebagai pemantau ya, sebagai teman ya, itu bisa kita manfaatkan ya. Kita dekati dia sebagai teman atau kita awasi dulu dia ya, perilakunya kita awasi dulu, kita tanyakan kepada teman-teman kita tanyakan kepada kawan-kawannya ya, seperti apa dia. Jadi setelah kita awasi kita tahu ya, ada karena orang yang mengawasi itu biasanya lebih detail memperhatikan sesuatu ya kan. Sama seperti kita, ketika kita melihat kawan kita melakukan kesalahan, itu biasanya kita detail memperhatikannya. Oh salahnya begini, kita bisa runut kita buat. Nah, dengan anak juga seperti itu. Walaupun ya si anak itu nggak tahu, walaupun dia udah melakukan kesalahan, kadang-kadang dia nggak tahu bahwa ini salah. Ya, ini sudah menyimpang, nggak tahu dia. Jadi dengan kita berfungsi sebagai manajer atau pengawas dan pemantau, ya kita bisa melihat itu. Ya, kemudian kita sudah kita identifikasi, kita validasi lagi ya. Apa betul ya perilaku dia yang dia lakukan itu penyebabnya ini. Jadi kalau sudah kita tahu seperti itu, anak kan nggak tahu bahwa selama ini kita pantau, bahwa selama ini kita melihat apa yang dia lakukan. Jadi setelah kita validasi tadi, ternyata dia merasa oh kok ibu ini tahu ya, kok ibu tahu masalah saya, berarti ibu perhatian sama saya, berarti ibu sayang sama saya, sehingga saya dipanggil ya, saya dipanggil untuk menyelesaikan masalah ya. Itu ya. Jadi setelah kita validasi ya, kemudian baru kita memberikan keyakinan sama dia ya, sering ya, bahwa setiap manusia pasti punya kesalahan yang dulu atau kita cek walaupun ya, kesalahan itu berbeda-beda satu dengan yang lainnya ya, tapi pasti ya tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang paripurna. Kita cek semua punya kekurangan, semua punya kelemahan ya. Allah ciptakan kita di dunia ini lengkap dengan menggunakan pasang-pasangan. Ada baik, ada buruk. Begitu juga dengan jadi kita ada kurang, ada lebih, ada kita tanyakan identitas yang ada dia berhanya. Jadi kita lihat di situ apa sebabnya, apa yang kita sampaikan kepada anak. Biasanya bahwa kalau anak yang hasilnya tidak terkontrol, jadi itu biasanya ada keinginan dia yang tidak kesalahan begini, ini salah begini, itu nggak boleh. Itu berarti peran kita sebagai sekolah maupun di rumah
boleh kita kalau sekolah kita merasa sudah menempatkan diri sesuai dengan dia posisi kita yang bekerja di rumahnya, dia tidak merasa nyaman dengan kondisi dalam rumahnya. Jadi kita bekerja sama dengan orang tua, tidak bisa kita lakukan. Jadi setelah dia yakin bahwa dia itu di sekolah hanya beberapa saatnya, waktu yang lain dia bersama orang tuanya. Solusinya bukan kita yang ambil, tapi kita bahas bersama. Kita bekerja sama dengan anak setelah solusi apa yang dia inginkan dari masalah yang muncul pada dia. Kita validasi. Jadi kan dia punya usul tuh. Saya maunya gini, betul. Orang itu kok saya ngomong nggak open. Kadang-kadang betul. Kawannya ngomong nggak open, marah. Hal-hal ini ada yang mungkin karena pinjam pulpen nggak dikasih, emosi dia jadi orang kebetulan. Jangan kita seperti ini. Kalau dia sudah menyampaikan solusi yang ini dia ingin kita dukung ya, kita berikan dukungan dan kita berikan saran untuk dia. Kalau bisa kita dengan solusi yang dia berikan ini sebaiknya begini. Sama kayak kita memperlakukan insya Allah. Anak itu ketika emosinya berledak-ledak kita tegak ya. Di samping kita berusaha, kita juga harus berdoa ya. Si senyuman dia doakan murid-murid kita ya keinginannya. Biasanya dia akan cerita berledak lima waktu kita akan itu anak-anak kita. Setelah itu kita doakan mereka supaya menjadi yang baik, yang berperilaku positif ya. Menjadi anak-anak yang kita banggakan. Mungkin seperti itu. Apa kira-kira yang kamu inginkan apa ya? Kamu ikut tengok emosi bermanfaat. Maunya kamu seperti apa ya? Nanti kan dia akan ungkapkan itu. Kalau dia sudah merasa kita dukung, dia akan ungkapkan semua. Orang nih bu begini, orang itu begitu. Baru nanti kita tanya. Menurut ada lagi seperti apa mungkin bagi kamu? Kamu merasa nyamannya seperti apa? Jadi seperti itu. Ketika dia sudah mengatakan seperti itu, oke, ibu dukung kamu seperti itu. Kita sama-sama menyelesaikan masalah supaya kamu bisa belajar dengan baik, supaya ada manfaat di sekolah. Jadi mungkin seperti itu caranya ya. Mungkin ada ibu yang lain ingin menyampaikan saran-sarannya dengan masalah seperti ini. Karena ini masalah emosional sering ya terjadi ya. Apalagi sekarang pengaruh dari pola hidup anak ya. Karena anak sekarang sangat tergantung pada HP. Jadi ketika mungkin di rumah dibatasi HP ya, ada hal-hal dia ingin ketahui di HP itu, HP itu nggak dikasih, sehingga dia jadi emosional ya. Dan emosinya itu karena dia tidak bisa mengendalikan diri terbawa ke sekolah, terpengaruh pada kawan-kawan itu. Untuk mencari solusi ya. Dengan penjelasan ini mudah-mudahan kita juga sebagai guru dapat menerapkan solusi ini dari yang mungkin awalnya kita menyelesaikan masalah anak itu dengan hukuman, sekarang kita insya Allah dapat menjalankan langkah-langkah resolusi ini untuk menyelesaikan masalah yang lebih bijak lagi dan yang sesuai dengan kondisi sosial dan emosionalnya peserta didik. Terima kasih ya Bunda atas pemaparannya. Mungkin kalau tidak ada lagi kan? Kalau tidak ada lagi yang disampaikan atau ditanyakan, saya tutup presentasi saya ini dengan mengucapkan alhamdulillah untuk muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah 40. Terima kasih kepada Ibu Jawati SDD yang telah menerangkan sehingga kita sebagai guru memahami begitu detailnya kebutuhan anak. Itu ada 5 kebutuhan dasar manusia, sama anak tersebut sama seperti kita hari ini salah satu. Dan kita juga tidak lepas dari permasalahan. Terima kasih Bu Jawati bagaimana menyelesaikan permasalahan itu dengan restitusi masalah ya Bu ya. Ada 3 tindakan yaitu dari menstabilkan masalah, terus memvalidasi tindakan yang salah, selanjutnya yaitu tindakan akhirnya itu kami kebanyakan masalah restitusi ya melanjutkan keyakinan yaitu anak tersebut mencari solusi tersendiri. Terima kasih sekali, terbantu sekali akan pengetahuan kita
bagaimana menghadapi masalah-masalah yang diajukan oleh guru-guru Merdeka. Terima kasih sekali kehadiran kita semua di sini. Semoga ilmunya bermanfaat dan dapat dilaksanakan keseharian kita. Betul, kita tutup dulu ya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menerapkan restitusi. Jadi penyelesaian masalah terhadap anak-anak, masalah apapun, yang pertama kita harus identifikasi dulu, ya. Masalah dia seperti apa, kita identifikasi. Kita cari ya sebab-sebab kesalahan yang dia lakukan, ya. Kita cek ya pada orang tua boleh, pada teman-temannya boleh, ya, dan pada guru yang masuk di kelasnya. Boleh kita identifikasi masalah tersebut. Apakah kesalahan itu juga dilakukan kepada terhadap teman-teman yang lain, ataukah kesalahan yang sama juga dia lakukan terhadap guru-guru yang masuk ke dalam kelas semuanya itu, ya. Kalau sudah jelas ya, sudah kita identifikasikan, sudah jelas masalahnya ya, penyebabnya itu apa sudah jelas, sehingga dalam mengidentifikasi ini kita tidak jadi salah langkah, otomatis masalah ini pasti akan, dan kita tidak membuat anak itu sebagai, jadi penyelesaian masalahnya tidak menjadikan anak itu sebagai tersangka. Dia adalah anak yang harus kita jadi ya, objek kita ya. Kita yang pertama yaitu kita anggap saja seperti ini, kita bisa beramal soleh. Jadi ketika anak karena kesalahan mendapatkan masalah atau dari perilaku anak yang seperti itu akan melatih kesabaran kita sebagai tidak boleh sebagai apa seperti, jadi ini berhakim. Jadi penyelesaian masalah terhadap anak-anak, masalah apapun, yang pertama kita harus identifikasi dulu ya, masalah dia seperti apa ya, kita identifikasi. Kita cari ya sebab-sebab kesalahan yang dia lakukan ya. Kita cek ya pada orang tua boleh, pada teman-temannya boleh ya, dan pada guru-guru yang masuk di kelasnya boleh kita identifikasi masalah tersebut. Apakah kesalahan itu juga dilakukan kepada terhadap teman-teman yang lain, ataukah kesalahan yang sama juga dia lakukan terhadap guru-guru yang masuk ke dalam kelasnya, ya. Kalau sudah jelas ya, sudah kita identifikasikan, sudah jelas masalahnya ya, penyebabnya itu apa sudah jelas, sehingga dalam mengidentifikasi ini kita tidak jadi salah langkah ya dalam mengambil keputusan terhadap anak, dan kita tidak membuat anak itu sebagai tersangka ya, tidak menjadikan anak itu sebagai tersangka. Dia adalah anak yang harus kita didik ya, objek kita ya. Kita anggap saja seperti ini, kita bisa beramal soleh karena anak itu, karena kesalahan anak. Kenapa? Dari perilaku anak yang seperti itu akan melatih kesabaran kita sebagai orang tua, sebagai guru ya. Jadi kita identifikasi dulu, kita penuh kesabaran, kita cek. Kemudian setelah kita temui ya apa yang dia inginkan ya, kebutuhan apa yang dia mau yang tidak terpenuhi ya, kita cek. Mungkin dia ingin merasa ingin mendapatkan kasih sayang ya dari teman-temannya, karena mungkin di rumah dia kurang kasih sayang, karena mungkin anggota keluarganya banyak sehingga orang tuanya tidak bisa memperhatikan anaknya secara berlebihan. Jadi mungkin itu yang dia butuhkan, maka kita akan menerapkan yang seperti itu. Kita ajak dia dengan penuh kasih sayang ya. Kemudian setelah dia mendapatkan itu, kita validasi kembali ya kesalahannya. Jadi ini ibu, kita kan punya posisi kontrol guru tadi sebagai pemantau ya, sebagai teman ya, itu bisa kita manfaatkan ya. Kita dekati dia sebagai teman, atau kita awasi dulu dia ya perilakunya, kita awasi dulu, kita tanyakan kepada teman-teman kita, tanyakan kepada kawan-kawannya ya, seperti apa dia. Jadi setelah kita awasi, kita tahu ya, kita bisa melihat, karena orang yang mengawasi itu biasanya lebih detail memperhatikan sesuatu ya kan. Sama seperti kita, ketika kita melihat kawan kita melakukan kesalahan, itu biasanya kita detail memperhatikannya. Oh salahnya begini, kita bisa runut kita buat. Nah, dengan anak juga seperti itu.
Walaupun ya si anak itu nggak tahu, walaupun dia udah melakukan kesalahan, kadang-kadang dia nggak tahu bahwa ini salah, ya, ini sudah menyimpang, nggak tahu dia. Jadi dengan kita berfungsi sebagai manajer atau pengawas tadi, pemantau, ya, kita bisa melihat itu, ya. Kemudian kita sudah kita identifikasi, kita validasi lagi, ya, apa betul, ya, perilaku dia yang dia lakukan itu penyebabnya ini. Jadi kalau sudah kita tahu seperti itu, anak kan nggak tahu bahwa selama ini kita pantau, bahwa selama ini kita melihat apa yang dia lakukan. Jadi setelah kita validasi tadi, ternyata dia merasa, oh kok ibu ini tahu, ya, kok ibu tahu masalah saya, berarti ibu perhatian sama saya, berarti ibu sayang sama saya, sehingga saya dipanggil, ya, saya dipanggil untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, jadi seperti itu, ya. Setelah kita validasi, ya, kemudian baru kita memberikan keyakinan sama dia, ya, bahwa setiap manusia pasti punya kesalahan yang dilakukan. Walaupun kesalahan itu berbeda-beda satu dengan yang lainnya, ya, tapi pasti, ya, tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang paripurna di dunia ini. Semua punya kekurangan, semua punya kelebihan, ya. Allah ciptakan kita di dunia ini lengkap dengan pasang-pasangan, ya. Ada baik, ada buruk. Begitu juga dengan kita manusia. Ada kurang, ada lebih. Ada setiap orang ada kelebihannya. Jadi kita lihat di situ, ya. Kita sampaikan kepada anak bahwa salah yang dia lakukan itu hal yang wajar. Jadi jangan kita menuduh dia, ya. Kamu melakukan kesalahan begini, ini salah kamu ini. Nah, itu nggak boleh. Itu berarti peran kita sebagai penghukum, ya. Boleh kita berperan sebagai penghukum, tapi menempatkan diri sesuai dengan posisi kita, ya. Jangan menghukum anak seperti itu, ya. Jadi kita boleh, ya, kita kembali. Jadi setelah dia yakin bahwa dia itu kesalahannya memang dilakukan karena ada sebab-sebabnya, baru kita carikan solusi, ya. Solusinya bukan kita yang ambil, tapi kita bahas bersama. Kita bekerja sama dengan anak. Solusi apa yang dia inginkan dari masalah yang muncul pada diri dia. Nanti kan dia punya usul tuh, saya maunya gini bu, orang tuh bu kok saya ngomong nggak open. Kadang-kadang anak karena emosi, ya, kawannya ngomong nggak open, marah gitu, ya. Ada yang mungkin karena pinjam pulpen nggak dikasih, emosi, jadi berantem betulan, ya. Ada anak yang seperti itu. Jadi kalau dia sudah menyampaikan solusi yang diinginkan seperti apa, kita dukung, ya. Kita berikan dukungan dan kita berikan saran untuk dia. Nah, dengan solusi yang dia berikan ini sebaiknya begini. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya. Kita juga di samping kita berusaha, kita juga harus berdoa, ya. Kita doakan murid-murid kita, ya, di sholat tahajud kita, di sholat 5 waktu kita, karena itu anak-anak kita juga, ya. Kita doakan mereka supaya menjadi anak yang baik, yang berperilaku positif, ya, menjadi anak-anak yang kita banggakan. Mungkin seperti itu jawaban dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, Bu, ya. Ada yang lain lagi mungkin? Ada lagi? Saran mungkin? Ada lagi, ya? Baik, Bu Ida, terima kasih atas penjelasannya dan mengingatkan kembali tentang konsep restitusi ini. Yang saya tanggapi tadi yaitu yang pertama, kita harus menstabilkan, ya, identifikasi masalah dulu. Kemudian yang kedua memvalidasi, dan yang ketiga yang saya ingat itu ada 3 langkah, ya, untuk restitusi itu. Menstabilkan identitas itu di poin berapa kira-kira, ya? Nomor 1, ya. Berarti yang pertama itu adalah identifikasi, ya, mengidentifikasi masalah. Yang kedua memvalidasi tindakan. Memvalidasi tindakan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi untuk mencari solusi, ya. Untuk mencari solusinya, ya. Dengan penjelasan ini mudah-mudahan
kita juga sebagai guru dapat menerapkan restitusi ini dari yang mungkin awalnya kita menyelesaikan masalah anak itu dengan hukuman, sekarang kita insya Allah dapat menjalankan langkah-langkah restitusi ini untuk menyelesaikan masalah yang lebih bijak lagi dan yang sesuai dengan kondisi sosial dan emosionalnya peserta didik seperti itu ya. Terima kasih ya Ibu Ida atas pemaparannya. Mungkin kalau tidak ada lagi kan? Kalau tidak ada lagi yang ingin disampaikan atau ditanyakan, saya tutup presentasi saya ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Idawati SPD yang telah menerangkan begitu panjang lebar sehingga kita sebagai guru memahami begitu detailnya kebutuhan anak, yaitu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Sama anak tersebut sama seperti kita manusia dewasa, dan kita juga tidak lepas dari permasalahan-permasalahan. Terima kasih Bu Idawati bagaimana menyelesaikan permasalahan yaitu dengan restitusi masalah ya Bu ya. Ada 3 tindakan, yaitu tadi menstabilkan masalah, terus memvalidasi tindakan yang salah, selanjutnya yaitu tindakan akhir yaitu menanyakan keyakinan, yaitu anak tersebut mencari solusi tersendiri ya Bu Hidayah. Terima kasih sekali, terbantu sekali akan pengetahuan kita tentang bagaimana menghadapi masalah-masalah yang dianjurkan oleh kurikulum Merdeka. Terima kasih sekali kehadiran kita semua di sini. Semoga ilmunya bermanfaat dan dapat kita laksanakan keseharian kita. Begitu kita tutup dulu ya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Zena. Bisa Ibu bicara sebentar? Ya. Jadi Ibu dengar dari guru-guru, dari orang tua juga ya, mengatakan kalau Zena itu sudah kecanduan HP. Apa betul seperti itu? Tapi karena saya sering menggunakan HP sama saya di rumah. Memang Ibu maklumi ya, karena memang main HP itu asik sekali ya. Ibu juga pernah mengalami hal seperti itu. Tapi Zena tahu nggak kalau bermain HP itu sudah menjadi kecanduan itu sudah baik untuk Zena? Kira-kira apa alasannya Zena main HP? Karena saya merasa bosan Bu kalau nggak bermain HP. Saya lebih nyaman saat saya main HP, lebih terhibur. Rasa asik ya, apalagi sekarang kita bisa lihat di sosmed ya. Ya. Jadi Ibu sudah memahami ya bagaimana kondisi Zena dengan kecanduan HP-nya. Kira-kira menurut Zena apakah bermain HP itu lebih penting daripada kegiatan belajar atau bagaimana? Bermain HP bagi Zena nggak penting Bu. Tapi mungkin kalau Zena merasa bosan, makanya Zena sudah selalu Sekarang menurut Zena ketika main HP itu prestasi Zena gimana dengan belajarnya? Apakah ada peningkatan atau menurun? menurun Bu. Mungkin makin hancur Bu. Jadi kira-kira menurut Zena apa yang bisa kita lakukan? Langkah apa yang Zena ingin ambil supaya prestasi Zena tidak lagi menurun dan mengurangi kecanduan HP? Saya bakal jadi lebih fokus untuk belajar, beraktivitas dengan kawan-kawan, main HP-nya sampai cuma 1 jam aja, selanjutnya saya akan belajar.
Oke ya, jadi Ibu mendukung, mudah-mudahan apa yang Zena katakan tadi bisa diterapkan ya, bisa prestasinya bisa meningkat kembali ya. Terima kasih ya Zena.